Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini, tanggal 7 Juni, saya terberkati dengan firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 124 sampai 125 dan ayat 128. Gemar pagi hari ini saya beri judul Belajar Mengerti Ketetapan dan Peringatan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 124 sampai 125 dan ayat 128. Begini bunyi firman Tuhan. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu, aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu, segala jalan dusta aku benci. Haleluya. Di sini Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai hamba harus setia, harus mengerti akan ketetapan dan peringatan Tuhan. Di sini firman-Nya menjelaskan bahwa kita ini anak-anak Tuhan akan diperlakukan Tuhan dengan kasih setia-Nya, dan Tuhan akan mengajarkan kepada kita ketetapan-Nya, perintah Tuhan kepada kita. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kepada kita, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Seringkali peringatan-peringatan Tuhan kita abaikan, karena kita tidak mengerti, karena kita tidak peka dengan perintah Tuhan, dengan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan bagi kita. Di sini kita diingatkan, kita diajarkan, kita harus memohon kepada Tuhan, kita mohon hikmat kepada Tuhan, agar kita mengerti dan kita bisa peka terhadap peringatan dan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita bisa peka dengan perintah Tuhan, dengan ketetapan Tuhan? Kita harus hidup jujur sesuai dengan segala perintah Tuhan, dan kita menjauhi segala jalan dusta. Bukan hanya menjauhi, tapi kita harus membenci segala jalan dusta, segala jalan yang tidak benar. Kita harus membenci dan menjauhinya. Kalau kita membenci jalan dusta, kita membenci jalan yang tidak benar, secara otomatis kita akan pasti menjauhinya. Kalau hanya menjauhinya, tanpa membencinya, suatu saat pasti ada kesempatan kita bisa mendekati jalan dusta, jalan tidak benar itu. Maka di firman Tuhan pagi hari ini ditekankan bahwa segala jalan dusta aku benci. Dengan membencinya kita pasti akan menjauhinya. Di sini bagi kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya dapat memohon pertolongan dan hikmat kepada Allah Bapa. Berdasarkan apa? Yang pertama, berdasarkan ketaatan dan kasih-Nya untuk firman Tuhan. Berdasarkan ketaatan dan kasih kita kepada firman Tuhan. Yang kedua, berdasarkan janji-janji Allah di dalam firman-Nya yang pasti, ya dan amin. Kita bisa memohon pertolongan dan hikmat kepada Tuhan jika kita mengerti, jika kita mempunyai hikmat akan ketaatan, akan kasih-Nya, akan janji-janji Allah di dalam firman-Nya yang pasti, ya dan amin. Akan kemurahan dan kasih Allah yang begitu besar bagi kita, begitu kokoh, begitu kuat bagi kita. Komitmen kita untuk melayani Tuhan, seberapa besar komitmen yang kita janjikan kepada Tuhan untuk melayani Dia. Di dalam komitmen itu salah satu juga faktor yang bisa membuat kita mempunyai hikmat
lebih terhadap ketetapan Tuhan. Yang kelima, kebutuhan di dalam hidup kita akan kasih setianya. Rasa butuh, rasa perlu akan kasih setia Tuhan, membuat kita selalu berharap, membuat kita selalu meminta pertolongan dan hikmat kepada Tuhan. Di dalam 5 poin ini, jika kita sungguh-sungguh, kita akan bisa memperoleh hikmat dan pertolongan Tuhan. Memang tidak mudah belajar taat terhadap firman Tuhan, belajar peka terhadap peringatan Tuhan, itu memang tidak mudah bagi kita secara manusia. Tapi percayalah Bapak Ibu, jika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita pasti mampu menjalani semua ketetapan Tuhan, dan kita mampu peka terhadap peringatan Tuhan. Jika Tuhan memperingatkan kita, berarti Tuhan sayang, peduli kepada kita. Jika Tuhan tidak sayang, tidak peduli kepada kita, Tuhan tidak akan memperingatkan kita. Dia akan membiarkan kita. Dia akan membiarkan kita jatuh dalam dosa. Karena Tuhan sayang dan peduli kepada kita, Dia memperingatkan kita. Puji Tuhan, besok tanggal 8 Juni adalah peringatan 3 tahun anak saya kembali ke pangkuan Tuhan. Saya belajar taat, saya belajar mengerti akan rencana Tuhan yang terbaik bagi hidup saya dan bagi anak saya. Saya belajar meskipun susah, kadang iman saya kuat, kadang iman saya lemah, tapi saya belajar mengerti ketetapan Tuhan bagi saya dan anak saya adalah itu yang terbaik. Seringkali saya kadang tergoda bahwa saya larut dalam kesedihan. Saya merasa tidak bisa move on dari kesedihan itu. Padahal sudah hampir 3 tahun anak saya pulang ke rumah Bapa. Kadang saya diingatkan oleh Roh Kudus dan saya minta ampun. Oh Tuhan, ampuni saya. Sepertinya saya menyangkal akan rencana-Mu dengan bersedih yang berlarut-larut seperti ini. Kuatkan iman saya Tuhan, supaya saya berani menampik segala pikiran-pikiran, segala kesedihan yang ada dalam hati dan pikiran saya. Dalam nama Tuhan Yesus, segala rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi saya dan anak saya. Seringkali saya menguatkan iman saya seperti itu. Saya belajar taat, saya belajar mengerti. Mungkin itu peringatan bagi saya, peringatan bagi keluarga kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya percaya semua yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara semua, pasti itu yang terbaik bagi kita. Semua yang terbaik dari Tuhan, itu yang dirancangkan, itu yang direncanakan, itu yang disiapkan bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar taat, belajar peka terhadap peringatan Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini ada di Amsal 28 ayat 10. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri, tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Puji Tuhan, kita pasti adalah orang-orang yang tak bercela, yang mewarisi kebahagiaan sukacita di dalam surga. Mari Bapak Ibu, kita awali pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berdoa mohon bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini adalah pagi yang terindah karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu memohon pertolongan-Mu. Kami harus selalu memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami mengerti ketetapan dan peringatan-peringatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dan kami mengerti Bapa, setiap peringatan yang Engkau berikan dalam hidup kami karena Engkau sangat peduli, Engkau sangat sayang kepada kami, dan Engkau tidak ingin kami jatuh dalam dosa. Kuatkan iman kami ya Tuhan, kuatkan iman kami. Beri kami selalu hikmat untuk selalu berjalan bersama Engkau di dalam jalan yang benar.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sukacita selalu dalam melayani Tuhan. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.